Tuh, ya. Oke, selamat sore dokter. Ya, Selamat sore. Ya, ini saya dengan Mas Andi lagi. Kan yang bulan lalu kita ngomong tentang selang ya dokter, selang di dental unit. Sekarang kita mau ngomong tentang suction saat memilih dental unit. Jadi sebenarnya dental unit itu kekuatan suctionnya berbeda sekali karena ada beberapa sistem. Nah, hari ini Mas Andi akan bantu jelasin. Kita mulai dari water suction. Untuk water suction, jadi suction itu ada dua macam. Yang pertama ada ya air suction sama water suction. Water suction itu jadi suctionnya dari tekanan air. Tekanan air jadi tergantung tekanan air di tempat prakteknya dokter. Okay. Nah, biasanya kalau yang prakteknya di gedung atau di mall atau di apartemen biasa tekanan airnya kuat. Okay. Jadi kalau yang di rumahan atau di daerah-daerah tertentu tekanan airnya lemah. Okay. Nah, itu pengaruh untuk di air suction-nya. Water suction. Iya, di water suction sorry maksudnya. Nah, jadi water suction ini ada keuntungannya sebenarnya lebih hemat untuk tenaga listriknya. Jadi kerjanya si kompresor bisa fokus ke untuk si instrumen handpiece. Okay. Gitu. Nah, jadi kalau si water suction sama air suction bedanya water suction dari tekanan air suction dari tekanan angin kompresor. Oke. Tolong dijelaskan dulu. Ini kan Sinol ya. Kita ambil contoh dental unit Sinol Northwest S2315. Yang air suction yang mana, yang water suction yang mana? Yang water suction yang kecil, yang selangnya lebih kecil, yang air suction yang selangnya lebih besar. Oke. Jadi kalau kita angkat HVI itu sebenarnya pakai tekanan kompresor. Pakai tekanan kompresor. Oke. Betul. Kalau saliva ejector kita pakai tekanan air gedung. Saliva pakai tekanan air di tempat praktek. Oke, jadi untuk Sinol untuk meningkatkan yang saliva pakainya air, kalau yang HVE pakainya angin, dokter. Pakai angin, betul. Kita lanjut ke Anle, AA. Ya. Silakan. Nah, untuk yang di Adle ini dia dua-duanya udah pakai air suction. Jadi central air suction. Dua-duanya pakai tekanan angin. Oke. Jadi ini untuk yang dua-duanya air suction ini kita sarankan minimum untuk kompresornya 1,5 PK. Kenapa harus 1,5 PK? Karena kerjanya kompresor akan terbagi dua, di instrumen handpiece dan untuk suction. Ya. Jadi kapasitas kompresornya memang harus lebih besar. Betul. Pasti juga dengan dia lebih besar, untuk listriknya pasti juga lebih besar juga karena kebagi. Dan juga si beban si kompresornya kerjanya juga terbagi dua. Oke, itu kelemahannya. Ya. Kalau keunggulannya pakai air suction, dua-duanya apa? Dua-duanya suction ya tekanan untuk nyedotnya lebih stabil dibanding tekanan air. Karena itu tekanan air tergantung dari airnya. gedung. Iya. Oke. Nah, tolong dijelaskan juga air suction, water suction ini kan pakai Venturi ya. Nah, itu Venturi seperti apa sebenarnya? Venturi di dalamnya bentuk kayak kerucut, jadi bentuk seperti huruf T gitu. Dia nih angin sistemnya dibuangin ke bawah dan dari sini ikut nyedot. Nah, terkadang kelemahannya si Venturi ini kalau ada masuk kotoran, dia mampet di kotoran, nanti sewaktu-waktu ada terkadang mungkin dokter pernah ngalamin yang airnya berbalik, bukannya nyedot tapi berbalik keluar. Bocor. Nah, itu iya, bocor di ujungnya. Karena dia nggak bisa masuk ke bawah tapi ketahan dengan kotoran, dia berbalik. Beberapa ada yang ngalamin dia akan berbalik. Oke, jadi kita baru bahas yang unit dikategorikan sebagai air vakum ya. Air vakum, ya. iya. Air vakum. Air vakum. Nah, sekarang kita lanjut bahas yang namanya suction motor dari Dur Dental, ini salah satunya yang dikategorikan central suction kan. Central vakum, maaf. Central vakum. Boleh dijelaskan cara kerjanya juga? Jadi kalau dengan motor suction ini kerjanya kompresor instrumen ini tidak terganggu dengan saat dokter lagi mau untuk suction. Oke. Jadi saat dokter ngebor mau preparasi mau apapun untuk pengisapannya tidak terganggu karena dia tergantung dari si motor suction. Motor suction cara kerjanya pakai gimana? Dia dari tekanan motor, putaran motor untuk menghasilkan vakum. Jadi motor vakum. Kayak motor muter. Motor vakum, jadi kerjanya dia fokus untuk si suctionnya aja. Jadi kerja kompresor hanya fokus untuk instrumen. Jadi untuk handpiece pun untuk preparasi lebih stabil pasti.
lebih stabil, dan untuk suctionnya pun juga nyedotnya lebih stabil tanpa ada gangguan. Kalau kita imajinasi kayak gimana sih penyedotannya lebih kenceng kalau ada kerucut terus ditembak angin sama air atau dibandingkan motor? Jauh pasti motor kan? Kekuatannya motor. Iya kan? Kalau nggak salah dulu pernah dengar itu tenaga itu kalau nyedot kering tuh 300 liter per menit ya kalau pakai suction motor. 300 liter. Kalau nggak pakai suction motor, dengar-dengar dulu 170 liter per menit. Jadi bedanya segitu. Ya, oke. Jadi saat beli dental unit itu adalah tips kami. Ketentuan masing-masing ya untuk suctionnya perlu berapa daya sedotnya, tapi itu ada logikanya. Water suction, air suction, atau motor suction. Ada tambahan? Tambahan ya untuk pemilihannya aja sih. Motor suction juga sebenarnya ada tipenya. Ada tipe yang wet, ada tipe yang dry. Boleh dijelasin sekali. Nah, kalau tipe yang wet ini semua kotorannya ditarik dimasuk ke motor suction. Semua kotorannya dibawa ke motor suction, nanti dari motor suction dia ada pembuangannya lagi. Tapi kalau yang tipe dry, dia di dental unitnya ada pemisahnya untuk angin dan si kotorannya, airnya. Nah, jadi air kotornya itu dipisahin di dental unitnya. Tapi kalau sistem yang wet, semuanya air kotornya dibawa ke motor suction. Oke, kita lanjut aja sekalian. Apa keunggulannya pakai wet motor suction dan dry motor suction? Lebih ke arah yang dry motor suction. Kalau dry motor suction itu kita sebutnya vakum kering. Vakum kering itu terkadang kondisi letak untuk motor suction, kondisi ruangan praktek dokter harus naik turun. Nah, kalau harus naik turun itu kondisinya kan nggak memungkinkan. Kalau pakai yang wet, jadi disaranin pakai dry karena dia hanya anginnya aja yang disedot, vakumnya. Tapi kalau yang wet, kelemahannya minimum dia harus sejajar atau lebih rendah dari posisi dental unitnya. Itu pun ada jarak maksimalnya ya? Jarak maksimal yang disaranin dia 10 meter maksimal. Ya. Tapi kalau untuk yang dry lebih dari 10 meter dia masih bisa ya. Di atasnya pun bisa ya sebenarnya. Iya, posisi si motor suctionnya di lantai atasnya lah. Ya kategorinya itu bisa. Bisa ya. Nah, jadi itu perbedaannya dokter. Kalau wet motor suction, limbah basahnya ditarik ke motor suctionnya. Tapi kalau dry motor suction, limbah keringnya ditarik. Hanya vakumnya aja. Yes, hanya vakumnya aja. Nah, jadi limbah basahnya langsung dibuang ke bawah. Limbah basahnya langsung dipisahin di dalam cuspidor unit. Langsung ada pemisahnya. Pakai separator ya? Kita udah nggak pakai separator. Kalau zaman dulu pakai separator itu terkadang tergantung sensor. Sensornya itu kadang dia nggak berfungsi, dia telat, tidak ngebuang, sudah penuh. Jadi kita sering pakainya motor CS1 itu untuk memisahin antara vakum sama air kotornya. Oke. Motor CS1. Dari Dur juga itu. Gitu ya. Oke, sip. Jadi begitu adalah ceritanya pemilihan suction system ya dokter ya, boleh dibilang ya. Jadi ketentuan masing-masing keperluannya bagaimana, dan kita pun jualnya berbagai unit menggunakan sistem berbeda ya. Boleh tanya lebih lanjut nanti kalau ada pertanyaan dokter. Makasih. Sama-sama, makasih. Oke, mantap.